Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, ini kami akan membahas tentang seperti apa sih kelanjutan dari P2, P3, dan P umum ya. Setelah di video sebelumnya kami membahas tentang P1, tentang kategori-kategori siapa dulu yang mendapatkan penempatan ya. Nah, di video kali ini kami akan membahas seperti apa P2, P3, dan P umum ya, seperti itu. Kita ketahui P2 ini adalah prioritas kedua, yaitu guru-guru yang honorer K2 yang belum passing grade di tahun lalu ya. Kemudian P3 ini adalah guru-guru yang aktif 6 semester terakhir atau 3 tahun terakhir. Kemudian pelamar umum ini adalah guru-guru yang terdaftar di Dapodik tapi belum mencapai 3 tahun ya, seperti itu, atau lulusan PPG. Nah, seperti apa nasib P2, P3, dan P umum kita akan bahas Bapak Ibu. Jadi kami berdasarkan pada lagi-lagi keputusan Menteri Pendidikan 349 P 2022, karena ini satu-satunya juknis atau petunjuk teknis tentang pelaksanaan P3K tahun 2022. Ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Nah, di bagian 3 ini ada pokok pembahasan tentang, ini kami zoom ya supaya lebih jelas seperti itu. Ya. Tentang tahapan seleksi bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 atau P2 dan P3. Jadi kita bahas dulu P2 dan P3, baru sebentar P umum karena ini terpisah. P2 dan P3 seleksinya sama Bapak Ibu, bentuk seleksinya sama, yaitu P2 dan P3 bentuk seleksinya sama, yaitu seleksi penilaian kesesuaian namanya, penilaian kesesuaian. Nah, ini perlu kita ketahui apa saja sih yang dinilai dalam penilaian kesesuaian ini. Ya, yang dinilai adalah yang pertama kualifikasi akademik ya, kualifikasi akademik Bapak Ibu. Ini di sini penjelasannya, penilaian kualifikasi akademik dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S1 atau D4 peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran yang dilamar. Jadi akan dilihat linearitasnya antara S1-nya Bapak Ibu, ijazahnya Bapak Ibu dengan bidang tugas atau mata pelajaran yang Bapak Ibu lamar atau formasi yang didaftar. Kemudian yang dinilai juga adalah kompetensi Bapak Ibu. Kompetensi yang dimaksudkan ini untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis ya, termasuk kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Kemudian penilaian kinerja Bapak Ibu. Penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanannya seperti apa, komitmennya seperti apa, inisiatif kerjanya seperti apa, dan kerjasamanya dalam pelaksanaan tugas guru seperti apa Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah yang dinilai nanti pemeriksaan latar belakang ya, untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan zat adiktif lainnya Bapak Ibu, serta intoleransi. Ini yang dinilai di latar belakang Bapak Ibu. Jadi penilaiannya nanti itu melalui aplikasi penilaian ya. Di sini ditetapkan aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Jadi nanti ada khusus aplikasinya. Nah, kemudian penilaian terhadap kompetensi kinerja wawancara itu dilakukan oleh pengawas sekolah ya, kemudian kepala sekolah, dan atau guru senior ya. Ini 3 ya. Jadi ada redaksi dan atau guru senior. Dan penilaian terhadap pemeriksaan kinerja dan latar belakang nanti dilakukan oleh BKPSDM di kabupaten masing-masing dan Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nah, jadi kita ketahui P2 dan P3 ini mendapatkan jatah formasi ketika masih ada sisa formasi dari setelah penempatan P1. Karena kita ketahui yang didahulukan tetap P1 atau prioritas 1, yaitu guru-guru yang sudah passing grade ya. Kalau nanti setelah P1 ditempatkan kemudian masih ada sisa formasi, maka P2 dan P3 mendapatkan kesempatannya. Nah, sekarang kita akan bahas mekanisme untuk pelamar umum ya. Jadi pelamar umum itu Bapak Ibu berbeda dengan P2 dan P3.
Seleksinya bukan melalui penilaian, tapi menggunakan, di sini dijelaskan menggunakan CAT UMBK. Jadi tetap tes nanti, seperti tahun 2021 kemarin, mengerjakan tes melalui komputer asistes ya, bantuan komputer nantinya, seperti itu Bapak Ibu. Yang dinilai apa saja? Yang dinilai kompetensi teknis ya, ini untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku terkait bidang teknis jabatan yang Bapak Ibu lamar. Kemudian kompetensi manajerial, mengukur sejauh mana kemampuan memimpin atau mengelola organisasi. Kemudian kompetensi sosial kultural, mengukur sejauh mana Bapak Ibu pengalaman berinteraksinya dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan juga nanti ada wawancara. Wawancara ini tetap menggunakan CAT UMBK ya. Jadi tetap dalam bentuk soal-soal yang Bapak Ibu jawab. Nah, kemudian ada durasi seleksinya. Di sini disebutkan butir-butir soalnya. Kalau kompetensi teknis itu 80-100 soal. Kemudian kompetensi manajerial itu 25 soal. Kompetensi sosial kultural 20 soal. Wawancara nanti ini dijawab secara tertulis 10 soal. Ya, jadi total antara 135 dan 155 soal, tergantung mata pelajarannya tentunya ya. Jadi bisa jadi ada mapel yang kompetensi teknisnya 80, ada yang 100. Nah, untuk video kali ini kita cukup sampai di sini. Kita akan lebih detail nanti bahas di video selanjutnya tentang bentuk-bentuk penilaian baik P2, P3, kemudian ada penilaian tes untuk P umum seperti itu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.